Coba mana ibu belum dengar nih. Bagaimana kabarnya ini anak-anak? Bagus, luar biasa ya. Anak tetap semangat. Kita hari ini sekolah ini yang tetap bersemangat. Anak-anak hari ini ibu Yeni tidak sendiri. Ibu Yeni ditemani oleh Pak Teja. Halo, pagi anak-anak. Juga ada Andrew. Halo, selamat pagi teman-teman. Anak sudah siap? Kita akan mulai ibadah hari ini ya. Kita tetap semangat dengan sikap hormat. Kita akan naikkan pujian Hatiku Siap. Yuk kita akan mulai pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk beri berkat pada hari ini. Kami mau beribadah sekolah minggu. Berkati guruku dan teman-temanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, begitu anak-anak. Ya anak-anak, Bu Yeni mau bertanya. Saat ini anak-anak apakah ada sukacita di rumah? Walaupun kita masih harus sekolah minggu di rumah? Tentu pasti ada ya anak-anak ya. Dimanapun kita berada, kita bisa tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan naikkan pujian, mari kita bersukacita. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Sudah berdiri? Yuk. Nah, ini anak-anak. Yang anak-anak perempuan, mana coba anak-anak perempuan mengangkat tangannya? Hebat, luar biasa. Anak-anak perempuan nanti mengikuti Bu Yeni ya nyanyinya. Nah sekarang coba, mana anak laki-laki angkat tangannya? Ya, hebat juga, luar biasa anak-anak laki-laki ya. Anak-anak laki-laki boleh mengikuti Pak Teja dan juga Ibu. Siap ya? Kita berdiri, tetap semangat dan bersukacita. Yuk kita naikkan pujian ini. Haleluya.
sekarang siapa yang di rumah sekolah minggunya ditemani kakak atau adik? Atau di sebelahnya ada mama, ada papa yang mendampingi, ada oma atau opa. Ya, luar biasa, puji Tuhan ya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak mengasihi mereka? Mengasihi kakak, adik, mama, papa, oma, opa, saudara sepupu? Tentu pasti ya, kita anak-anak Tuhan harus selalu saling mengasihi. Yuk kita akan menaikkan pujian, Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak, boleh ya pegang tangan adiknya, pegang tangan kakaknya, peluk mamanya, peluk papanya, ya. Yuk kita naikkan pujian ini. Anak-anak, kita harus tetap saling mengasihi, ya. Anak-anak boleh duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, dan jangan lupa kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naik pujian, bagaikan bejana. Hidupku di tanganmu, dengan
Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Mari anak-anak, kita menyimaknya dengan baik cerita firman Tuhan ini. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca, mendengar, dan menyaksikan kisah 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13.
Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13, jadinya kita bisa menyimpulkan. 1. Kesimpulannya, Raja Salomo adalah raja ketiga yang memerintah bangsa Israel setelah Raja Saul dan Raja Daud. Tapi uniknya, Raja Salomo ini dia mempunyai hikmat dari Allah. Kenapa coba dia mempunyai hikmat dari Allah? Karena dia memerintah umat bangsa Israel, dia selalu mengandalkan Tuhan. Mengapa dia mengandalkan Tuhan? Karena di dalam memerintah kerajaannya, Raja Salomo itu di dalam mengambil suatu keputusan, dia tidak mau sampai terjadi kesalahan. Karena hikmat dari Allah, Raja Salomo tidak pernah merugikan orang lain. Nah, anak-anak, Raja Salomo karena hikmat dari Allah ini namanya sampai dikenal banyak orang. Sampai-sampai ada satu ratu yang dari negeri yang berjauh sekali ingin berjumpa dengan Raja Salomo. Nah, yang kedua, Ratu negeri Sheba setelah mendengar pembicaraan orang banyak tentang hikmat Raja Salomo, dia merasa penasaran. Dia ingin berjumpa dengan Raja Salomo dan dia ingin membuktikan apakah benar apa yang menjadi pembicaraan tentang Raja Salomo itu benar atau tidak. Lalu Ratu negeri Sheba ini datang berkunjung menjumpai Raja Salomo. Dan ternyata setelah Ratu negeri Sheba berjumpa dengan Raja Salomo, dia mengajukan berbagai macam pertanyaan dan anehnya Raja Salomo dapat menjawabnya dengan tepat. Nah, disinilah Ratu negeri Sheba percaya dan dia merasa tercengang, dia merasa terkejut. Ternyata pembicaraan orang banyak itu benar adanya. Ternyata Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat dari Tuhan. Sehingga Ratu negeri Sheba di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 9 dia mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Coba bayangkan, seorang ratu yang tinggalnya begitu jauh, yang tadinya tidak mengenal Raja Salomo, sampai dia berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu." Sedangkan Ratu negeri Sheba itu bukan orang Yahudi. Dan juga dia belum mengenal Tuhan yang disembah oleh Raja Salomo. Betapa hebatnya Tuhan Raja Salomo. Nah, anak-anak, kesimpulan yang ketiga, apakah anak-anak ingin dikenal oleh banyak orang? Karena anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari mau mengandalkan Tuhan, sehingga anak-anak tidak salah langkah di dalam menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat dari Allah? Gampang. Hikmat dari Allah itu, kalau kita mau berdoa, kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan kita akan melakukannya terus setiap hari, kita akan menerima hikmat Tuhan. Dan satu lagi, kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, isinya itu semuanya kebenaran yang ada. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang senantiasa mengasihi anak-anaknya yang mau meminta, memohon kepadanya. Sehingga kehidupan anak-anak kalau terus menjalin hubungan dengan Tuhan dengan baik, kita juga akan menerima hikmat seperti Raja Salomo. Nah, anak-anak, marilah mulai saat ini kita harus rajin berdoa dan mau membaca firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang senantiasa mengasihi anak-anaknya, dan Allah juga yang mau mendengarkan doa anak-anaknya dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan hari ini. Anak-anak, kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini bukan hanya kita dengar saja, tetapi kita akan mencoba belajar untuk melakukannya dalam kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita saatnya menghafalkan ayat hafalan. Anak-anak, ayat hafalan ini akan dibacakan oleh teman-teman kalian. Yuk, mari kita dengarkan. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan bersyukur, kita akan mengumpulkan persembahan. Anak-anak, persembahannya boleh dikumpulkan terlebih dahulu, boleh anak-anak masukkan ke dalam jaringan, atau anak-anak juga bisa menitipkannya kepada mama papa untuk ditransfer melalui rekening yang ada di layar monitor ini ya anak-anak ya. Puji Tuhan. Anak-anak, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji syukur kami berikan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk semua kasih setia-Mu, untuk semua penyertaan dan berkat-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, karena tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami bawa persembahan ini ke dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai dan dikelola dengan baik. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus juga tolong berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan dan usahanya, dan juga dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang sudah Engkau berikan, nafas yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Tolong Tuhan supaya hari ini bisa berjalan baik, semuanya menurut Engkau yang terbaik. Tuhan, sekarang kami mau berdoa tentang Indonesia, negara kita. Tolong berkati Indonesia supaya bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Dan tolong berkati Bapak Jokowi supaya ia bisa memimpin negara ini dengan baik lagi. Dan tolong berikan keamanan, keselamatan bagi negara kami ini. Semoga semuanya yang ada di negara ini bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan, tolong juga berkati gereja kami ini. Tolong berkati GKI supaya GKI menjadi gereja yang lebih baik lagi dan mendapatkan lebih banyak berkat dari Tuhan. Dan tolong semua aktivis-aktivis gereja supaya mereka bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik dan melayani Tuhan dengan baik. Dan tolong juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pandemi ini. Tolong Tuhan Yesus supaya pandemi ini segera berhenti dan kami bisa melakukan aktivitas dengan baik lagi. Tolong berkati para dokter yang sedang berjuang melawan virus-virus ini. Tolong supaya mereka diberikan kekuatan untuk melawan virus ini dan merawat orang-orang yang sakit. Berikan kami juga semua kesehatan supaya kami terhindar dari virus-virus itu. Terima kasih Tuhan. Tolong berkati kami semua supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, saat ini kami naikkan doa untuk kegiatan-kegiatan gereja dan sekolah minggu. Tuhan berkati gereja dan sekolah minggu supaya bisa terus berjalan dengan baik. Beri kesehatan untuk semua pelayan Tuhan agar dapat terus menjalankan tugasnya. Tuhan berkati ibadah-ibadah online supaya bisa tetap berjalan baik dan semua jemaat dapat terus mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, tolong berkati negara ini supaya negara ini aman terus. Tuhan berkati supaya
para dokter dan para perawat dapat melindungi kami dari virus corona. Tuhan juga berkati supaya negara ini untuk mendapatkan vaksin ini dengan cepat dan mengetesnya dengan baik. Tuhan juga berkati pemimpin supaya mereka memimpinnya dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita ini akan sudah berakhir. Anak-anak, seperti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, bahwa Tuhan begitu memberkati Raja Salomo dengan begitu luar biasa. Tuhan memberikan hikmah, memberikan kekayaan, sehingga membuat nama Raja Salomo terkenal sampai ke negeri seberang. Sehingga akhirnya Raja Salomo dikunjungi oleh Ratu Sheba. Anak-anak, tetapi ingat satu hal, bahwa apa yang dimiliki oleh Raja Salomo, baik itu kekayaan, tahta, hikmah, kepintaran atau kebijaksanaan yang dimiliki Raja Salomo, itu semua bukan karena hebat dan kuatnya dan gagahnya Raja Salomo, tetapi satu hal, bahwa itu semua berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Ya anak-anak, hari ini kita belajar bahwa kita seperti Raja Salomo yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Anak-anak juga sama. Ketika anak-anak harus melakukan sekolah di rumah, secara daring, secara online, anak-anak tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin anak-anak mengalami kebosanan karena sudah lama tidak bisa keluar rumah, tidak bebas bermain bersama teman-teman, bertemu di sekolah minggu, atau biasanya kalau sudah pulang sekolah minggu nih seperti sekarang, anak main, ada yang berenang, main basket, atau anak-anak ke mall, ya main jalan-jalan bersama keluarga. Tapi anak-anak percaya bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan, baik anak-anak maupun orang tua, bahwa kita percaya kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Yuk kita akan untuk ibadah hari ini, kita akan untuknya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu dan penyertaanmu sepanjang ibadah online ini berlangsung. Terima kasih ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di mana kami juga boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya bahwa Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami mempunyai rancangan masa depan yang indah dan cerah untuk kami semua. Tuhan tolong pimpin kami, berkati kami, berikan kekuatan dan kesabaran di masa saat pandemi COVID ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan setia untuk beribadah kepada Tuhan, taat dan hormat juga kepada mama papa. Kami juga boleh diberikan kesabaran Tuhan, sehingga kami boleh tetap bersemangat, bersukacita, walaupun kami masih harus melakukan semua kegiatan di dalam rumah saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolong berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tolong Engkau sembuhkan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tolong Engkau hiburkan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang dalam sedih atau dalam pergumulan ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan satu pujian. Semua baik. Anak-anak kita semua boleh percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, pada akhirnya Tuhan punya maksud dan rencana yang sangat indah, sangat baik buat kita semua. Yuk kita naikkan pujian semua baik.